Nah, untuk saat ini yang perlu kita waspadai juga bahwa Gotoh ini sebentar lagi lock up-nya akan dibuka. Nah, ketika lock up-nya akan dibuka, nah itu juga bisa dijadikan sentimen yang cukup negatif karena tidak menutup kemungkinan bahwa existing investornya pun juga akan melakukan penjualan. Jadi untuk level saat ini Gotoh masih sangat belum recommended untuk masuk di level sekarang. Oke, baik. Demikian untuk pertanyaan dari Ticker Trik ya terkait dengan saham Gotoh. Nah, sebelum lanjut, mungkin saya kasih info karena ada juga pertanyaannya dari Mertayasa Govinda. Dia nanya kantor Mandiri Sekuritas cabang Kendari di mana. Nah, jadi memang sejak bulan September atau September itu Mandiri Sekuritas juga sudah buka cabang di Kendari dan posisinya itu ada di kalau teman-teman tahu Maxel ya, swalayan Maxel yang ada di daerah Pasar Baru. Saya lupa nama jalannya ya. Jadi di samping Maxel, di situ ada Bank Mandiri. Jadi bergabung dengan Bank Mandiri cabang Ua-Ua. Nah, kalau teman-teman mau langsung tanya silakan, itu saya sudah sematkan nomornya ya. Ada Mbak Mirna, teman-teman bisa langsung berdiskusi di 0852 9849 4278 bagi teman-teman yang mau berdiskusi sama teman-teman Mangsek Kendari. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, saya lihat lagi ada pertanyaan. Oke, nah ini pertanyaan dari Omen menarik nih, Mas J. Dia mau tanya apa bedanya sama trading forex atau mungkin Bitcoin. Nah, ini gimana nih? Pertanyaan dari Omen nih, kira-kira. Oke, bedanya dengan trading forex atau Bitcoin itu lebih kepada underlying asetnya ya. Jadi aktivitas trading itu sebenarnya tidak spesifik kepada instrumen tertentu karena trading itu sebenarnya memang artinya adalah berdagang. Kita berdagang, trading itu trade, berdagang. Jadi apapun kegiatannya yang berhubungan dengan kegiatan jual dan beli itu bisa kita sebut dengan yang namanya trading. Katakanlah kita jual apa misalkan, kita jual masker, kita jual obat dan sebagainya, itu juga sebenarnya secara bahasa bisa kita artikan sebagai trading. Sehingga trading itu tidak bisa dispesifikkan apakah saham, apakah forex dan sebagainya. Karena semua kegiatan jual beli itu bisa kita katakan trading. Nah, kemudian bedanya antara trading saham dengan trading forex atau Bitcoin itu terletak pada underlying asetnya, apa yang kita tradingkan. Kalau kita trading di saham, yang kita perdagangkan adalah bukti kepemilikan surat berharga, bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi katakanlah misal saya punya kepemilikan di perusahaan Bank Mandiri, BMRI, saya punya sekian lot. Kemudian saya perdagangkan dengan Pak Riki. Nah, sehingga status kepemilikan saya di BMRI nanti akan berpindah kepemilikan ke Pak Riki karena yang saya jualkan, yang saya perjualbelikan adalah surat berharga bukti kepemilikan. Nah, itu untuk saham. Bedanya dengan forex, forex itu yang diperdagangkan ada banyak sekali, mulai dari komoditi, kemudian nilai tukar, komoditi dan nilai tukar. Kebanyakan untuk forex itu. Jadi yang mereka perdagangkan adalah underlying-nya adalah kedua hal tersebut, antara mata uang atau komoditi. Sehingga ketika ada fluktuasi harga di mata uang maupun komoditi, maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Begitupun dengan Bitcoin. Bitcoin yang diperdagangkan apa? Yang diperdagangkan adalah koin-koin. Ada Doge, ada Bitcoin, dan sebagainya. Sehingga kalau ada fluktuasi harga dari koin-koin itu sendiri, maka si trader akan mendapatkan keuntungan. Jadi secara umum kegiatannya sama, kita sama-sama berdagang, kita sama-sama jual beli, yang membedakan adalah apa yang kita jual belikan. Gitu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan tadi terkait dengan perbedaannya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin 2-3 pertanyaan terakhir ya Mas J, kita lihat lagi. Nah, ada lagi yang bertanya terkait dengan saham Bumi. Oke, Bumi. Bumi ini cukup menarik sebenarnya. Bumi kalau sobat IDX lihat, Bumi bersama dengan satu grup itu ada BRMS, ada ENRG. Dia baru-baru ini dia sudah masuk ke papan utama, efektif per 30 November nanti. Dia pun juga saat ini sudah masuk di indeks MSCI.
Nah, artinya apa? Artinya apa dengan semua itu? Artinya secara fundamental perusahaan ini sudah mulai diapresiasi. Karena kan untuk sebuah emiten bisa masuk ke papan utama, tentu banyak screening yang harus dilewati. Dari total aset, kemudian pendapatan dan sebagainya, itu sudah melalui screening yang cukup ketat. Sehingga ketika suatu emiten sudah masuk ke papan utama, bisa dikatakan mereka memang sudah mempunyai aspek fundamental yang sudah cukup baik. Dan itu terjadi di bumi. Nah, untuk technical sendiri, kita lihat memang bumi ini sudah menunjukkan pergerakan yang sudah cukup atraktif, bahkan sudah dimulai sejak tanggal 4 Juli. Dari 4 Juli dia rally-nya juga cukup kenceng. Salah satu sentimen yang terjadi karena memang ada investor besar yang masuk ke sana, kemudian juga ada grup Salim yang juga masuk ke sana, kemudian juga harga komoditinya juga cukup tinggi sehingga apresiasi market terhadap pergerakan bumi ini cukup baik. Nah, untuk technical sendiri, kalau kita mau entry di bumi, kita bisa perhatikan beberapa level technical. Di sini saya asumsikan untuk swing trade. Nah, untuk swing trade, Sobat IDX bisa perhatikan, di situ dia ada support di area 170, kemudian dia ada resisten di level 200. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout dari level 200, dia masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan di level 250. Nah, Sobat IDX pun juga perlu ketahui bahwa bumi yang mungkin sudah terjun di pasar modal beberapa tahun lalu, katakanlah tahun 2015-an, sebenarnya bumi ini bisa dikatakan sebagai saham blue chip juga waktu itu, di kala itu. Karena bumi ini memang awalnya perusahaan yang cukup bagus. Cuma memang sempat mengalami gejolak dan sebagainya, baru di tahun 2022 dia sudah mulai perform lagi. Untuk bumi cukup positif, fundamental cukup bagus, masih ada potensi untuk upside. Oke, oke, baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Damanik_Jun, saham ADMR. ADMR, oke. Nah, ADMR dia masih anak usaha dari Adaro Energy, dari Adaro. Untuk segmennya kurang lebih hampir sama di batubara, cuma dia itu ada spesifikasi khusus, saya lupa apa namanya, intinya dia memproduksi coal atau batubara yang berbeda dengan yang diproduksi oleh Adaro. Nah, dari sentimen komoditi sendiri kalau kita lihat batubara memang sudah mulai ada rebound, harganya kembali di atas 300 USD per metric ton. Cuma yang perlu kita mention di sini adalah kondisi yang terjadi di China. China saat ini masih belum reopening, sedangkan China merupakan konsumen terbesar batubara di dunia. Karena dia kan juga termasuk negara dengan industri yang cukup besar. Sehingga tidak reopeningnya China ini juga memberikan sentimen yang setidaknya cukup negatif untuk emiten-emiten yang punya sentimen dengan komoditas batubara. Untuk secara teknikal, saham ADMR ini sebenarnya masih sideways. Dia sideways untuk swing itu di kisaran support 1715, kemudian resistennya di level 2050. Level sekarang masih cukup menarik ya, di level 1735 sampai 1715 bisa dijadikan sebagai area demand. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan terakhir menutup sesi diskusi kita dari Dewi Tuti_Triana. Review saham Pegas dan Inco. Oke, Pegas. Pegas kinerjanya kemarin saya lihat masih cukup bagus ya, masih resultnya masih cukup bagus secara bottom line. Sehingga rasanya itu masih akan inline dengan respon market terhadap pergerakan harga sahamnya di bursa. Nah, kalau secara teknikal kita lihat Pegas dia masih koreksi 2 hari terakhir. Kalau saya lihat dari pertama, kalau mau lihat indikator yang lebih cepat, kita gunakan moving average 5 dan 20 untuk jangka pendek. Nah, kalau misalkan moving average 20-nya break low dari moving average 5-nya, itu bisa jadi indikasi awal untuk kita keluar dari Pegas.
Tapi kalau kita mau yang lebih slow lagi, kita bisa gunakan support yang klasik, itu di kisaran 1800. Itu bisa dijadikan sebagai level supportnya. Kemudian resisten di mana? Resisten pertama di level 1900, yang kedua di level 1980. Kemudian yang kedua ada INCO, sama seperti yang saya jelaskan tadi. INCO ini dia punya nikel juga. Tentu nikel masih sangat menarik, mengingat industrinya ke depan cukup diseriusi oleh government, oleh pemerintah kita, sehingga masih sangat menarik untuk industri nikel ini. Untuk secara teknikal kita bisa gunakan level supportnya di level 69, kemudian resistennya di level 7565. Saya lihat memang masih ada potensi upside untuk INCO ini, mengingat juga nikelnya masih cukup bagus gitu. Oke, baik. Demikian untuk pertanyaan dari Dewi Tuti _ Triana untuk saham Pegas dan Inco. Mungkin terakhir nih Mas J, tak terasa kita sudah sampai di akhir bulan November. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Biasanya Desember ini cukup baik untuk pergerakan harga-harga saham ini. Mungkin bisa kasih tips nih, memasuki bulan Desember apa yang harus kita lakukan? Silakan Mas J. Oke, untuk bulan Desember memang kecenderungannya kalau kita lihat data ya dari tahun 2017, market kita kecenderungannya terus mengalami penguatan. 2017 3%, 18 2%, 19 4%, 2020 6%. Itu kita ngitungnya month on month ya dari November ke Desember. Dan kalau kita lihat dari data November, di November itu kecenderungannya IHSG memang mengalami pelemahan. Dari 5 tahun terakhir, IHSG hanya 2 kali mengalami penguatan, 3 diantaranya mengalami pelemahan. Sehingga saya rasa di bulan ini pun juga month to date, IHSG kita masih melemah minus 0,26%. Nah, momentum seperti ini sebenarnya bisa Sobat IDX manfaatkan untuk momentum entry. Karena biasanya semakin dalam penurunan di November, maka di Desember kenaikan pun juga akan semakin tinggi. Nah, untuk November ini bisa dimanfaatkan mumpung bursanya masih sideways, kecenderungannya koreksi, kita perhatikan support-support pentingnya, kita bisa masuk di level-level tersebut. Utamanya untuk sektor-sektor yang saya pilih tadi di awal, untuk sektor-sektor yang cukup menarik, itu bisa dimanfaatkan. Artinya gini, kita bukan mencari saham yang sedang naik, tapi kita mencari saham yang akan naik. Tentunya saham yang akan naik adalah saham yang sedang ada di bottom. Katakanlah saham-saham yang dia valuasinya sudah mulai menarik, kemudian juga punya sentimen yang cukup bagus, baru kita masuk. Bukan kita masuk di saham-saham yang sedang rally. Katakanlah saham sedang hari ini dia naik 20%, kemudian kita ikutan masuk di situ. Ada potensi kita nanti akan disangkutin di atas. Itu hati-hati. Jadi lebih baik kita cari yang pergerakannya ya lumayan stabil, fundamentalnya cukup bagus, dan dia valuasinya sudah mulai rendah, dan momentum November bisa dimanfaatkan untuk kita dapat barang yang murah di harga yang di bawah. Sehingga di Desember kita bisa ikutan pestanya nih Pak. Kita nggak cuma cuci piringnya lagi, kita di Desember juga bisa ikut pestanya. Kita bisa pesta, kita bisa window dressing, kita bisa take profit maksimal, kita bisa liburan di Natal dan Tahun Baru gitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak nih Mas J atas waktu dan insight-nya pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan diskusi kami, tadi sudah cukup banyak hal yang kita diskusikan. Ada juga saham-saham yang Mas J sudah rekomendasikan tadi di awal.